Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufisya Citra Utami, NIM 19136013, Prodi Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ukur tanah dengan mata kuliah pemetaan kadastral. Yang pertama, pengantar ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Ilmu ukur tanah bisa disebut juga plan surveying, yaitu ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk-bentuk permukaan bumi baik unsur alam maupun unsur manusia, mencakup seni dan teknologi di atas permukaan yang dianggap datar. Ilmu ukur tanah secara praktis mempunyai tujuan menggambarkan bayangan sebagai atau seluruh permukaan bumi ke dalam suatu kertas yang disebut peta. Secara ilmiah, ilmu ukur tanah mempunyai tujuan menentukan bentuk bumi. Dalam ilmu ukur tanah, pekerjaan pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu ukur tanah datar. Plan survey adalah pengukuran yang tidak memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Plan survey dilakukan pada daerah yang tidak luas. Geodesi atau geodetic survey adalah suatu pengukuran yang sudah memperhitungkan bentuk dan ukuran bumi. Geodetic survey selanjutnya, alat-alat yang dibutuhkan saat survei. Yang pertama, alat tulis seperti pensil, kertas formulir. 2. Papan dada. 3. Pita ukur. 4. Digital theodolit. Yang kelima, benang kasur. Yang keenam, statif. Yang ketujuh, unting-unting. Dan yang ke-8, kompas. Sejarah perkembangan ilmu ukur tanah. Pekerjaan memetakan tanah dilakukan pada era Mesir kuno, yaitu kurang lebih tahun 140 sebelum Masehi. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk kepentingan perpajakan atau pemetaan kadastral. Setelah PD1 dan PD2, ilmu pengukuran ini berkembang sejauh karena dipengaruhi oleh perkembangan informasi dan teknologi yang ada. Berbagai peralatan konvensional tidak lagi digunakan diganti dengan peralatan elektronik serta berbagai sistem otomatis. Di era Yunani kuno, tahun 220 sebelum Masehi, seseorang bernama Eratosthenes mencoba melakukan perhitungan pada dimensi bumi dan mendapatkan hasil berupa keliling bumi mencapai 25.000 mil. Di antara abad ke-18 sampai ke-19, seni pengukuran yang mulai berkembang pesat memungkinkan pembuatan peta yang lebih maju, terutama di Prancis dan Inggris. Selanjutnya, pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Dalam keseharian kerjanya, seorang surveyor bekerja pada luasan permukaan bumi terbatas. Meskipun demikian, ia adalah pengambil keputusan apakah bumi ini dianggap datar atau melengkung dengan mempertimbangkan sifat, volume pekerjaan, dan ketelitian yang dikehendaki. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya untuk persiapan gambar rencana, plan, atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika, yaitu geometri, yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain terkait adalah geometronics, yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan.
Surveyor Roma disebut juga gromatiki karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya dari permukaan tanah. Korobets adalah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar terbuat dari kayu sepanjang 20 feet, di tengahnya diberi lubang groove sedalam 1 inci dan sepanjang 5 feet. Jika gelembung berada di tengah-tengah dan tetap garis horizontal telah terbentuk. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada 1607. Penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Pada 1631, Pierre Vernier, orang Prancis, mempublikasikan penemuan instrumen dinamakan Vernier, yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan pipe-sight sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Instrumen tersebut dinamakan circumferentor. Dua orang Amerika, Draper dan Young, 1830, merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 1800 terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 1800. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Transit atau teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit teodolit untuk jenis instrumen ukur ini. Namun, pada perkembangannya, orang-orang Eropa menyebutnya sebagai teodolit saja, sedangkan orang-orang Amerika menyebutnya sebagai transit saja. Dari kenampakannya, transit lebih terbuka. Lingkaran logamnya dapat dibaca melalui nonius, sedangkan teodolit mempunyai kenampakan yang tertutup. Teodolit mempunyai beberapa keuntungan, yaitu lebih ringan, mudah dibaca, dan lain-lain, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit ala Amerika. Selanjutnya, buku ini menggunakan istilah teodolit. Teodolit ditemukan oleh Romer, seorang astronom Denmark, pada 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada 1893, diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur biring, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut instrumen universal. Atas dasar fasilitasnya, teodolit dibagi menjadi teodolit Vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik atau glass art, dan teodolit elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Teodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Teodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu, dan kelembaban. Ukuran teodolit ditentukan oleh piringan bawahannya. Sebagai contoh, 20 cm teodolit berarti diameter piringan bawahnya adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Ada beberapa pengklasifikasian survei. Pengklasifikasian survei ini mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besarnya dibedakan berdasarkan 1. Akurasi yang diinginkan, 2. Metode penentuan posisi, 3. Instrumen yang digunakan, dan 4. Tujuan survei, dan yang terakhir tempat pengukurannya. Selanjutnya, alat ukur jarak, sudut, dan koordinat. Yang pertama yaitu alat ukur jarak. Alat ukur jarak mempunyai berbagai tipe.
Ada tipe manual atau sederhana dan tipe digital yang dapat dipakai untuk mengukur suatu jarak, baik jarak yang pendek maupun jarak yang panjang. Berikut ini adalah macam-macam jenis alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagian tubuh manusia. Pada zaman dulu, manusia sudah memulai mengukur jarak menggunakan bagian tubuhnya, seperti satuan hasta, kaki, atau depa yang mana merupakan alat ukur jarak yang menggunakan bagian tubuh manusia. Tetapi jika hanya menggunakan bagian tubuh sendiri sebagai alat ukur, tentu hanya bisa untuk mengukur jarak yang sangat kecil. Lalu seiring berkembangnya waktu, alat ukur berkembang menjadi alat ukur yang dapat mengukur jarak yang sangat besar. Yang kedua yaitu odometer. Odometer merupakan alat yang digunakan sebagai penunjuk jarak tempuh suatu kendaraan bermotor. Odometer juga dapat digunakan untuk mengetahui waktu untuk mengganti oli. Cara kerja odometer adalah dengan cara elektronik ataupun mekanik. Jika odometer dipakai dalam satuan km/h, maka angka yang akan ditunjukkan dalam odometer tersebut berupa jarak dengan satuan kilometer. Odometer kerap kali dikaitkan dalam menentukan suatu kendaraan itu sering digunakan atau jarang digunakan di saat kita ingin membeli kendaraan bekas. Selain menggunakan odometer, kendaraan bermotor juga sering dilengkapi dengan trip meter. Yang ketiga, walking measure. Walking measure adalah alat ukur modern yang dikenal sebagai alat untuk mengukur jarak secara manual. Walking measure sering juga disebut dengan meteran roda. Walking measure berupa karet yang mempunyai diameter sekitar 32 cm. Walking measure juga dilengkapi dengan tongkat aluminium yang bisa dilipat yang memiliki panjang 95 cm. Untuk hasil pengukuran alat ini bisa mencapai 5 dikit. Cara menggunakan walking measure adalah dengan cara dijalankan seperti sepeda roda satu, dan di bagian bawah ada alat untuk membaca ukurannya. Yang keempat, alat ukur laser. Laser distance meter adalah alat ukur laser yang berbentuk hammer mirip dengan remote control. Bedanya hanya layar digital sebagai tempat untuk memunculkan hasil dari pembacaan jarak. Ada beberapa tombol yang berfungsi menggerakkan alat tersebut. Cara menggunakan alat ini cukup mudah, yaitu hanya dengan mengarahkan sinar ke bagian objek yang kita inginkan untuk diukur. Lalu setelah beberapa waktu yang sangat cepat, hasil dari jarak tersebut akan ditampilkan. Ada beberapa jenis alat ini. Jenisnya sendiri disesuaikan dengan daya ukur alat tersebut. Ada yang dapat mengukur dengan jarak sekitar 100 meter bahkan lebih. Sebagian besar pengguna alat ukur ini merupakan kalangan pekerja konstruksi. Selanjutnya, alat ukur sudut. Yang pertama, kompas. Alat ukur satu ini mungkin bukan nama benda yang asing untuk didengar. Memiliki komponen utama berupa jarum yang terbuat dari besi berani atau magnet yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kompas yang bagus dilengkapi dengan nifo, yaitu cairan untuk menstabilkan gerakan jarum, dan juga terdapat alat pembidik atau visir. Teodolit. Yang kedua adalah teodolit. Selain digunakan untuk mengukur jarak, alat ukur ini dibuat untuk menentukan tinggi tanah, pengukuran sudut, yaitu sudut horizontal, sudut mendatar, dan sudut tegak, sudut vertikal. Sudut tersebut berfungsi untuk menentukan jarak mendatar dan jarak tegak antara dua titik lapangan. Untuk mengukur sudut-sudut tersebut digunakan teodolit atau teodolit sebagai alat ukur tanah. Sudut yang dibaca bisa memiliki satuan di detik atau sekon. Yang ketiga, Global Positioning System atau GPS. Alat yang berfungsi untuk menentukan koordinat letak yang ada di permukaan bumi menggunakan satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang nantinya akan dikirim dalam bentuk gelombang mikro ke bumi. GPS sendiri berfungsi untuk mengetahui titik koordinat, kecepatan, waktu saat survei, dan arah. Kemudian ada alat ukur koordinat. Coordinate Measuring Machine (CMM) adalah sebuah alat pengukur yang digunakan untuk menerjemahkan posisi pada bidang kerja fisik menjadi sebuah koordinat di dalam komputer.
Alat ini sangat familiar, digunakan di beberapa industri manufaktur seperti produksi bagian mesin, bodi kendaraan, dan lainnya. CMM dengan nama Romer Absolute Arm with Integrated Scanner ini menjadi favorit karena kemampuannya untuk mengkonversikan benda-benda menjadi koordinat di komputer dengan sangat presisi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan HPL20.8 laser scanner yang dimiliki. Laser jenis ini mampu membaca bagian dengan menentukan panjang pendek area yang akan dipindai atau scan. Akurasi yang diberikan pun cukup tinggi dan mampu menjangkau area yang menantang pada sebuah bidang. Sebut saja ada hingga 220 mm sinyal berbentuk garis dan 150.000 sinyal berbentuk titik dikirimkan per detiknya. Pengiriman sinyal secara simultan ini tentu mampu memberikan pembacaan yang tidak bisa dilakukan oleh CMM model lain, kecuali yang telah dipasangkan dengan laser ini. Selain kemampuan scanner yang tinggi, Romer didukung dengan teknologi Zero G counterbalance yang mampu memperhalus pergerakan torsi saat mengarahkan scanner ke area yang hendak diukur. Dengan teknologi ini, lengan yang memegang kendali tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau area-area yang ada pada bagian bidang, sehingga tidak perlu mencopot satu persatu bodi mesin yang akan memakan waktu pengukuran menjadi lebih efisien. Saat Romer Arm tidak digunakan, kemampuan Smart Lock akan menjaga alat ini tetap pada posisinya dan siap digunakan kapanpun tanpa harus kerepotan melepas dan memasang kunci pengaman. Berbicara tentang pembacaan, CMM membaca koordinat dengan mengkonversi sinyal melalui probe yang ada. Romer memiliki kemampuan Quick Change Probe yang bisa membaca tanpa harus melakukan kalibrasi tiap kali Anda melakukan pengajuan. Sekali lagi, efisiensi menjadi alasan utamanya, sehingga kita bisa berulang-ulang melakukan pengujian di area yang berbeda tanpa harus mempersalahkan akurasi. Selanjutnya, klasifikasi survei. Yang pertama ada survei atas dasar yang diinginkan. Pembagiannya yaitu yang pertama survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi garis level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting di suatu titik dianggap paralel dengan di titik lainnya. Yang kedua, sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Survei planimetris ini tidak digunakan untuk proyek-proyek luasan besar seperti pabrik-pabrik, jembatan dan kanal, jembatan layang, rel kereta, dan sebagainya, dan tidak juga untuk menentukan batas-batas. Pembagian yang kedua yaitu survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Penghitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi. Boleh jadi rentang jarak titik-titik itu antara benua satu dengan lainnya. Berbeda dengan survei planimetris, survei geodetis menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Panjang garis antar dua titik dikoreksi akibat kurva dan diplotkan pada bidang datar. Sudut-sudut yang terbentuk sebagai perpotongan garis-garis adalah sudut-sudut bola. Untuk maksud semua itu diperlukan keterpaduan pekerjaan lapangan dan perhitungan-perhitungan matematis. Kemudian ada survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan ekstraterestris.
Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik alamiah, bulan, bintang, kuasar, maupun yang buatan, atau yaitu satelit. Ada berbagai metode ekstraterestris yang dikenal selama ini. Astronomi geodesi, fotografi satelit, SLR, LRR, LLR, VLBI, transit, Doppler, dan GPS. Kemudian ada survei atas dasar instrumen. Survei atas dasar instrumen memiliki 6 bagian, diantaranya survei change, yaitu survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear, jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya, survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Survei ini direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Kemudian ada survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah, dan sudut dengan kompas atau theodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerjaan lapangannya. Kemudian ada survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui theodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lens. Lensa analitis. Metode ini sangat berguna bagi lokasi sulit jangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan sebagainya. Kemudian ada survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar, waterpass, dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalamannya, kedalaman galian pondasinya, transis, urungan, dan sebagainya. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan baik dengan mengukur tinggi relatif permukaan tanah dengan penyipat datar. Kemudian ada plan tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Clinometer, alat ukur lereng, bersama plan table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Keuntungan survei ini kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung di lapangan, sedangkan kelemahannya tidak direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Kemudian ada survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Beberapa sisi-sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut baseline. Semua sudut diukur dengan transit. Kemudian garis-garis lainnya dihitung melalui data-data ukuran baseline dan sudut-sudut dikoreksi dengan rumus-rumus sinus. Kemudian ada survei atas dasar tujuan. Yang pertama, survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Survei ini terdiri atas tahap-tahap survei topografi, pengukuran kerja lapangan, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut survei konstruksi. Kemudian ada survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya
peperangan. Peta-peta foto udara dan topografi mengindikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal, pemantau atau radar, posisi penangkis serangan udara, dan kenampakan-kenampakan topografi lainnya dapat disiapkan melalui survei ini. Foto udara dapat menyediakan informasi penting tentang konsentrasi dan pergerakan pasukan-pasukan atau peralatan perang. Informasi ini berguna untuk perencanaan strategis dan taktis untuk tetap bertahan atau menyerang. Kemudian ada survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan untuk menentukan lokasi, volume dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan dengan penentuan perbedaan struktur seperti lipatan-lipatan, patahan-patahan, dan keganjilan-keganjilan formasi. Dapat ditentukan kemungkinan adanya mineral-mineral berharga. Kemudian ada survei geografi, yaitu survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber dan intensitas irigasi, lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase, permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur, juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Kemudian ada survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Pembuatan peta-peta bawah tanah untuk mendelineasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana bawah tanah, penetapan posisi dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya, dan persiapan peta geologisnya. Pada survei digunakan giro. Kemudian ada survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya. Selanjutnya, survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan, pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut dari badan-badan air tersebut. Selain itu, termasuk dalam survei ini adalah penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi navigasi atau pelayaran, keperluan air, konstruksi bangunan air, dan sebagainya. Kemudian ada survei tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi koordinat dan bearing dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Salah satu contohnya survei tambang. Kemudian ada survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek-proyek pengembangan wilayah karena survei dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi wilayah yang padat dan rumit. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.